Sabahul khair. Good morning my lovely student. Selamat pagi semuanya. Kaifa halu? Mu'alimah doakan semoga anak-anak mu'alimah yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar. Saat pandemi corona seperti sekarang ini, anak-anak di rumah jangan lupa ya, jika keluar rumah menggunakan masker, memakai masker. Nah, boleh pakai masker kain seperti ini. Ayo kita pasang dulu ya. Nah, kayak gini ya. Boleh masker kain seperti ini atau boleh yang dari apotek. Nah, setelah itu anak-anak jangan lupa untuk sering cuci tangan dengan air yang mengalir supaya kuman-kuman yang ada di tangan bisa hilang dan kita menjadi lebih sehat dan terjaga. Caranya seperti ini. Pertama, kita mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kemudian kita cuci pakai sabun. Telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari, kiri dan kanan, ibu jari, pergelangan tangan, dan ujung kuku kita diputar-putar di telapak tangan. Kemudian kita cuci dengan air yang mengalir kembali. Jangan lupa mematikan keran. Nah, setelah itu kita keringkan dengan tisu. Sampah tisunya kita buang ke tong sampah. Setelah itu, anak-anak semua jangan lupa untuk tetap membersihkan dan merapikan tempat belajar. Setelah ruangan rapi, halaman juga sudah bersih, saatnya kita belajar. Nah, sebelum belajar, kita harus baca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak di rumah ingat kan, hafal doa sebelum belajar? Yuk, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Innal ladzina fatanul
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak mu'allimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan hifzul Quran kita, yaitu surat Al-Fajr ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab inna rabbaka labil mirsad mal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu
tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Nah, ayat ke-19, wa ta'kuluna turasa. Wata ini hamzah ya, bukan ain, jadi jelas. Wata ulu. Nah, di sini dipanjangkan karena ada waw sukun dhammah, setelahnya waw sukun kita baca panjang. Wata ulunat. Nah, di sini ada tasydid, jadi kita tahan. Ulunat turo. Nah, ro ini baca panjang karena ada alifnya. Fa'aklallamma wa ta'kulunat tura fa'aklallamma wa ta'kulunat tura fa'aklallamma wa ta'kulunat tura fa'aklallamma wa tuhibbu. Nah, di sini huruf ba-nya ada tasydid, maka kita tekan atau tahan. Wa tuhibbu ini hanya ha kecil ya. Ha kecil, maka kita baca wa tuhibbu. Wa tuhibbu ada tasydid, kita tahan lagi. Setelahnya ada waw sukun, maka kita panjangkan. Wa tuhibbunal ma. Ini nanya pendek ya. Wa tuhibbunal ma. Langsung ke huruf ma dibaca panjang karena ada alif. Wa tuhibbunal ma. Wa tuhibbunal ma. La baca pendek. La hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa ta'kulunat turasa aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baiklah anak-anak Mu'allimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan sain Quran kita, yaitu praktek membaca Iqra pada halaman 171. Nah, untuk anak-anak Mu'allimah yang di rumah, buka Iqra-nya pada halaman 171. Yaqra'una. Nah, di sini ada huruf qalqalah, yaitu huruf qa. Maka kita baca dengan dipantulkan. Di sini juga ada yang dibaca panjang, yaitu yang berbaris dhammah setelahnya huruf waw sukun, maka kita baca panjang. Yaqra'una. Kitabahum. Nah, di sini ada fathah tegak, yaitu pada huruf ta, maka kita baca panjang. Nah, jadi pada kalimatnya ini ada dua yang dibaca panjang, yaitu yang pertama u sama ta, dan huruf qaf kita pantulkan. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. Nah, ini ha besar ya. Yaqra'una kitabahum. Oke, selanjutnya la. Nah, ini lam alif, maka kita baca panjang. Yuzlamu. Ada lagi baca panjang, yaitu berbaris dhammah setelahnya ada huruf waw. Dan baca panjang yang ketiga berbaris kasroh setelahnya ada ya sukun. La yuzlamuna
yuzlamuna fatila. La yuzlamuna fatila. La yuzlamuna fatila. Lanjutnya tajidu. Nah, di sini dalnya berbaris dhammah, kita baca du, dibaca panjang karena ada waw sukun. Tajidu lakum wakilan. Tajidu lakum wakilan. Ini berbaris kasroh, setelahnya ada ya sukun juga kita baca panjang ya. Tajidu lakum wakilan. Tajidu lakum wakilan. Ya, sebelahnya azlama alaihim qamu. Nah, azlama alaihim ini dibaca pendek semuanya, tidak ada yang panjang. Jadi kita baca azlama alaihim qamu. Nah, sampai huruf qaf baru kita baca panjang karena ada alif. Fathah setelahnya ada alif, dan ini dhammah setelahnya ada waw sukun baru kita baca panjang, dan ini kita baca pendek saja semuanya ya. Azlama alaihim qamu. 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 Azlama alaihim qamu. Nasiya. Nasiya. Nah, di sini huruf ya yang dibaca panjang. Nasiya. Nasiya. Hutahuma. Nah, ini ha, ini juga ha. Tapi keduanya berbeda cara melafalkannya. Ini ha kecil dan ini ha besar. Nasiya hu, ha pedas, hu. Tahuma, ini ha besar, ini ha kecil ya. Nasiyahu tahuma. Nasiyahu tahuma. Liman khalaqata. Nah, ini ada nun bertemu kha, nun sukun bertemu kha, maka kita baca jelas. Liman khalaqata. Liman khalaqatina. Liman khalaqata. Nah, ini ada huruf qalqalah, maka kita baca memantul. Liman khalaqata. Nah, ta ini pendek ya, tidak kita baca panjang. Yang panjang pada huruf ti, karena dia berbaris kasroh, setelahnya ada ya sukun. Liman khalaqata tinan. Liman khalaqata tinan. Liman khalaqata tinan. Selanjutnya yursalu alaikuma syuwazun. Yursalu semuanya pendek. Yursalu. Dari lam ini kita langsung masuk ke huruf ain. Yursalu alaikuma. Nama ini dibaca panjang, kemudian ini adalah sya. Yursalu alaikuma syuwazun. Wow, baru kita baca panjang. Sebelahnya liba. Ba ini kita baca panjang karena ada alif. Libasahuma. 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 Liyuriyahuma. Liyuriyahuma. Jadi kita baca libasahuma liyuriyahuma. Yauma la yughni anhum. Yauma la. Nah, ini mad kita baca pendek, jangan yauma la itu baca panjang. Karena mim ini tidak ada alif, maka kita baca pendek, dan huruf mim langsung kita ke huruf lam.
yaumala, yaumala, yaumala yughni anhum, la yalbathu, la yalbathuna khilafaka, la yalbathuna khilafaka, la yalbathuna khilafaka, yaqra'una kitabahum, la yuzlamuna fatilan, tajidu lakum wakilan, azlama alaihim qamu, nasiya khutahuma, liman khalaqata tinan, yursalu alaikum aswazun, libasahuma liyuriyahuma, yauma la yughni anhum, la yalbathuna khilafaka. Nah, kalian telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Nah, kalian juga telah mengetahui ciri-cirinya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara yang terbuka? Apakah benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud atau bentuk jika dipanaskan dan didinginkan. Perubahan wujud benda yaitu perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Macam-macam perubahan wujud benda: membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Nah, maka air tersebut lama-kelamaan akan menjadi membeku. Membeku terjadi akibat benda melepaskan panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contoh lainnya seperti proses pembuatan gula merah. Kemudian ada lagi proses pembuatan agar-agar. Nah, benda-benda tersebut jika didinginkan maka akan menjadi membeku. Perubahan yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan benda padat menjadi cair. Salah satu contohnya seperti es krim. Jika es krim terkena panas maka akan mencair. Kemudian ada es batu yang jika didiamkan di tempat terbuka maka lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Nah, ada macam-macam benda yang jika dipanaskan akan berubah menjadi cair, seperti mentega, lilin, coklat, dan es awalnya adalah benda padat. Nah, jika dipanaskan, maka benda tersebut akan mencair. Yang ketiga, mengembun, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya yaitu rumput di halaman akan menjadi basah pada pagi hari. Nah, biasanya embun ini terjadi pada malam hari karena embun akan terbentuk pada saat udara atau suhu yang dingin dan kondisi yang cukup tenang. Contoh lain, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah bagian luar gelas biasanya akan mengeluarkan bintik-bintik air ya. Nah, itu perubahan dari gas menjadi cair atau mengembun. Kemudian, ketika air atau embun memburamkan kaca mobil saat waktu hujan. Perubahan yang keempat yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas.
menguap terjadi akibat benda menerima panas sehingga benda cair menjadi gas. Contoh, saat kita menjemur pakaian, pakaian yang basah lama-kelamaan akan menjadi kering, dikarenakan airnya menguap. Contoh lain seperti ketika kita memasak air, lama-kelamaan air yang ada di dalamnya akan semakin sedikit atau berkurang. Ini terjadi karena air menguap menjadi uap air. Selain itu, misalnya ada bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan bensinnya akan habis karena bensin tadi menguap menjadi gas. Yang kelima, yaitu menyublim, perubahan dari benda yang padat menjadi gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima panas, sehingga benda padat berubah menjadi gas. Apa contohnya? Contohnya, kapur barus atau kamper yang biasanya disimpan di dalam lemari. Lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis dan lemari akan menjadi harum karena kamper atau kapur barus menguap menjadi gas. Contoh lain, pengharum ruangan. Isinya itu kan bentuknya padat. Pengharum ruangan yang diletakkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan juga akan habis. Peristiwa ini dari benda padat menjadi gas. Perubahan yang keenam, mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Salah satu contohnya seperti berubahnya uap air menjadi butiran es yang ada di dalam freezer. Contoh lain seperti pengumpulan gas belerang yang berubah menjadi kristal belerang. Awalnya itu gas seperti asap-asap. Ketika dikumpulkan lama-kelamaan maka akan memadat menjadi kristal belerang. Untuk dapat memahaminya, Mu'alimah rangkum seperti ini. Ada padat, cair, dan gas. Jika panahnya mengarah dari cair ke padat, maka disebut membeku. Sedangkan jika panahnya dari padat ke cair, maka disebut mencair. Lalu ada panah dari padat ke gas disebut menyublim. Dan kebalikannya, dari gas ke padat disebut mengkristal. Jika ada panahnya dari cair ke gas, maka disebut menguap. Sebaliknya, dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud benda ini kan ada 6. Anak-anak Mu'alimah silahkan diingat kembali ya, dan dihafalkan. Latihan. Nomor 1. Ibu membuat agar-agar dan dituangkan di dalam wadah. Setelah beberapa menit, agar-agar menjadi mengeras. Jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi. Nomor 2. Minyak goreng bila diletakkan di tempat bersuhu dingin, maka akan 3. Parfum yang dibiarkan di dalam botol terbuka, maka lama-kelamaan akan berkurang. Dan jika kita semprotkan, maka akan tercium bau wangi di udara. Jelaskan perubahan wujud benda apa yang terjadi. Nomor 4. Lilin adalah benda apa dan akan mencair jika ... Nomor 5. Pasangkanlah kata-kata berikut sesuai dengan penjelasannya. Silakan dikerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Mu'alimah semakin rajin belajarnya di rumah. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.